inilah 5 dump truck terbesar yang ada di dunia. Calon Presiden Indonesia 2024. Belanda masih jauh, atau tahun 2024 masih 3 tahun lagi. Tapi manuver untuk menjadi Presiden Republik Indonesia sudah dimulai, baik oleh individu-individu yang ingin jadi presiden maupun oleh partai-partai yang mulai menjalankan strateginya agar presiden berikutnya adalah orang yang dijagokan, orang yang diinginkan, atau orang yang direstui oleh partai. Survei-survei juga sudah marak dilakukan, meski yaitu tadi, Belanda masih jauh. Hal-hal tersebut bisa terjadi antara lain mungkin karena 1. Habib Rizik sedang berjibaku dengan pengadilan. 2. Munarman ditangkap. 3. FPI dibubarkan atau tepatnya izin operasi organisasinya tidak dapat diperpanjang lagi. Menyusul 4. HTI yang sudah jauh lebih dulu dibubarkan. Dan juga 5. Tengku Zulkarnain dan Ustadz Maher sudah tiada. Beliau-beliau itu telah pergi memenuhi panggilan Yang Maha Kuasa. Singkat kata, dengan sudah sangat berkurangnya kekuatan yang dikatakan sebagai ekstrem kanan atau radikalisme, maka dapat dipersepsikan bahwa untuk bisa menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024, maka manuver atau strateginya haruslah dilakukan lebih dini atau lebih awal, baik oleh perorangan yang menginginkan jadi presiden maupun oleh partai yang menginginkan presidennya adalah orang-orang yang dijagokannya. Dikabarkan ada yang berpindah haluan, tidak lagi mendekat ke kekuatan-kekuatan ormas ekstrim, melainkan mendekat ke kekuatan adat dengan ikut menghormat, mengakui, dan menjunjung junjungan mereka. Dikabarkan pula ada yang mulai dan berusaha mengangkat dirinya agar lebih menonjol dan lebih dikenal oleh masyarakat banyak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi atau medsos yang lagi booming atau lagi ngetren saat ini karena banyak digunakan oleh khalayak ramai, yaitu utamanya oleh kaum muda dan kaum milenial yang jumlahnya di Indonesia ini signifikan. Dan cara yang demikian ini dengan memanfaatkan medsos bukannya tidak mendapat tantangan. Yang tidak senang mengatakan pencitraan, sebagai pejabat tidak fokus bekerja dan sebagainya. Sehingga dalam suatu acara yang diselenggarakan oleh partainya, beliau tidak diundang untuk ikut serta. Semua itu tadi yang dilakukan oleh individu maupun oleh partai tidak menjadi masalah dan sah-sah saja dilakukan. Yang menjadi masalah adalah tujuan dari masing-masing yang menginginkan jadi presiden atau yang menginginkan menjadi presiden itu apa. Ingin jadi presiden itu tujuannya untuk apa? Supaya berkuasa dan bisa berbuat apa saja gitu. Atau ingin terkenal. Buat apa terkenal kalau terkenalnya jelek? Atau ingin kaya? Jadi presiden itu gak sampai 100 juta loh gajinya. Katanya kalah jauh dengan gaji direktur utama BUMN seperti Bank Mandiri, Telkomsel, dan sebagainya. Emang sih disinyalir ada semacam uang operasional atau semacam dana taktis gitu buat presiden, menteri, gubernur, dan sebagainya yang bisa digunakan bebas, tapi yang ada kaitannya dengan kelancaran pekerjaan. Tentunya tidak boleh semua masuk kantong sendiri, melainkan untuk kelancaran dalam bekerja. Katanya Ahok pernah mengembalikan sisa dari dana operasional tersebut. Benarkah? Atau mereka ingin jadi presiden, ingin berkuasa karena ingin membangun negara yang sudah terlalu lama diremehkan oleh bangsa lain, terlalu lama tertinggal oleh negara-negara lain, terlalu lama dicurangi oleh negara-negara lain,
yang disinyalir karena saking bodoh dan saking ragusnya pemimpin kita. Kalau itu tujuannya ingin jadi presiden, yaitu ingin membangun negara yang sudah terlalu lama tertinggal dan dicurangi oleh negara lain, ya baiklah. Kalau presiden wafat, nanti masuk surga tuh, dengan catatan tidak meninggalkan ajaran agama yang lainnya, yang lebih pokok tentunya. Tetapi kalau tujuannya menjadi presiden itu hanya untuk berkuasa, agar lebih bebas berbuat, atau lebih leluasa berbuat untuk keuntungan sendiri, keluarga dan kelompok, maka terkutuklah itu, dosa besarlah itu, kalau wafat bisa masuk neraka. Lalu kalau seperti itu, agama yang dianutnya itu untuk apa? Tidak yakin dengan ajaran agama sendiri, atau tidak meyakini kebenaran ajaran agama sendiri? Tidak fahamkah bahwa hidup ini hanya sebentar? Tahu-tahu rambutnya sudah putih. Tidak fahamkah bahwa keadaan, baik itu penderitaan maupun kebahagiaan setelah wafat itu jauh lebih panjang, jauh lebih lama? Tidakkah Anda menetapkan untuk berjuang dalam hidup yang hanya sebentar ini, untuk meraih keadaan bahagia yang sangat lama sekali setelah Anda wafat? Demikianlah video ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel ini di video yang lain. Harapan saya yang tulus kepada Anda semua adalah semoga Anda semua selalu sehat, bersemangat untuk berbuat baik buat sesama dan buat lingkungan alam sekitar, dan semoga Anda semua senantiasa berbahagia. Wassalam. Layaknya monster yang berukuran besar, dump truck yang juga mempunyai berat ratusan ton ini, adalah jenis truk terbesar saat ini. Jika dibandingkan dengan truk lainnya, dump truck bisa memiliki ukuran 4 kali lebih besar dari truk biasa. Ukurannya yang besar, berguna untuk mengangkut hasil tambang yang lebih banyak dalam sekali angkut, agar pekerjaan menjadi lebih efektif. Yang tak kalah gaharnya, adalah bagian mesin. Dibutuhkan mesin bertenaga besar untuk menggerakkan monster ini. Maka inilah 5 dump truck terbesar yang ada di dunia. 5. Belas 75601. Di posisi kelima ada Belas 75601. Dump truck yang diproduksi dan dirancang oleh para insinyur perusahaan Belarusia ini, mampu membawa beban bahan tambang hingga 396 ton. Dengan berat yang mencapai 672,4 ton, panjang dump truck ini 14,9 meter, lebar 9,2 meter dan tinggi 2,7 meter. Mesinnya sendiri menggunakan transmisi elektromagnetik dengan jumlah silinder 20 dan 4 stroke V-engine diesel, yang mampu menyemburkan tenaga hingga 3.500 bhp. Untuk kecepatan maksimalnya adalah 64 km per jam. 4. Lifter T284. Lifter T284 merupakan dump truck yang diproduksi oleh perusahaan Lifter Group yang berbasiskan di Jerman. Lifter T284 memiliki berat yang mencapai 600 ton dan dapat mengangkut berat hingga 400 ton. Dimensi panjang dump truck ini 15,6 meter, lebar 9,6 meter dan tinggi 7,4 meter. Dengan berbekal mesin 20 silinder yang menghasilkan tenaga 3.750 brake horsepower, membuat dump truck ini mampu melaju dengan kecepatan hingga 64 km per jam. Tiga, Terex MT6300AC. Berikutnya ada Terex MT6300AC yang juga memiliki daya angkut mencapai 400 ton. Dump truck ini merupakan produksi Terex Corporation di Amerika Serikat. Terex MT6300AC memiliki ukuran panjang 14,6 meter dan tinggi 7,92 meter. Penggeraknya sendiri berupa mesin 20 silinder 4 stroke, yang dilengkapi dengan alternator listrik yang berfungsi sebagai pemasok tenaga pada motor listrik, yang dipasang pada bagian belakangnya. Dan mesinnya ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 4.000 brake horsepower. Untuk urusan ban, terdapat 8 buah ban berukuran raksasa untuk menopang beratnya yang mencapai 660 ton.
2. Caterpillar 797F. Di posisi kedua terbesar ada Caterpillar 797F, dengan daya angkut yang mencapai 400 ton. Dump truck ini memiliki berat hingga 687,5 ton, dengan dimensi lebar 9,75 meter, tinggi 7,70 meter, serta panjang 15,08 meter. Berbeda dengan Belas 75601 yang menggunakan 8 ban, Caterpillar 797F hanya menggunakan 6 ban bermerek Michelin, atau Bridgestone, yang juga tentu berukuran sangat besar. Untuk mesinnya sendiri, dump truck ini menggunakan mesin berjenis diesel C17520, dengan turbo kompresor 4 stroke, serta transmisi hidraulik yang dapat melaju hingga 68 km per jam. 1. Belas 75710. Dengan kapasitas angkutnya yang mencapai 496 ton, Belas 75710 dinobatkan menjadi dump truck terbesar di dunia. Dump truck ini diproduksi dan dikembangkan oleh para insinyur perusahaan Belarusia. Panjangnya saja mencapai 20 meter, tinggi 8 meter, lebar 10 meter serta beratnya yang mencapai 360 ton. Belas 75710 dipersenjatai dengan sebuah mesin diesel turbo kompresor 16 silinder, yang dapat menyemburkan 2332 brake horsepower. Sehingga Belas 75710 ini mampu melaju hingga kecepatan maksimal 64 km per jam. Yang tak kalah fantastisnya adalah ukuran bannya. Terdapat 8 ban Michelin berukuran super besar, membuat dump truck ini siap melaju di medan pertambangan yang sangat berat.